Pastor Willy, silakan. Pastor Willy, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Halo, shalom. Shalom, Ketemu lagi Bang. kita, Bang Edis. Tuhan Ya, berkati. ketemu lagi. Tuhan berkati. Bang, abang Islam atau Terima kasih, Kristen, Bang. Bang? Saya Kristen, Bang. Oke. Ini diskusi Saya Kristen. Islam lawan Kristen. Bukan, Bang. Kita menyamakan Gimana, konsep Bang? aja, Bang. Kita saling bertukar pikiran. Iya, Boleh bertukar gimana? pikiran, Bang Edis? Ya. Oke. Boleh kita pernah bertemu sebenarnya, ya Bang. tentang Tapi konsep. ini diskusi Islam Kristen. Gini, Bang. Tapi nggak apa-apa Saya lah cuma ya, silakan lah. memperdalam. Saya juga nggak Kita boleh ingin lah. memperdalam tentang Aduh. Tritunggal, Bang. Gimana, Bang? Karena konsep Tritunggal Abang ini kan saya lihat belum sepenuhnya ya sesuai dengan konsep Alkitab. Kalau kita belajar dalam Yohanes ya, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Elohim dan Elohim adalah dan firman itu adalah Elohim atau Allah itu sendiri. Ya, jadi Tritunggal itu kan kalau kita belajar kan kemarin Abang pernah menyinggung tentang Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak setara. Terus yang kedua, Yesus punya Tuhan. Nah, padahal dalam Tritunggal itu Yesus nggak punya Tuhan, Bang. Dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia, menginkarnasi. Dia menjadi manusia. Terus konsep Tritunggal, kalau kita mengenal itu kan Yesus adalah firman, firmannya Bapa, dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Kalau menurut Abang tadi begitu, gimana menurut Bang Edis tentang konsep Tritunggal dan Yesus punya Tuhan itu loh? Saya belum begitu klik gitu loh, Bang Edis. Oke, baiklah ya. Ini akhirnya kita kesini nih memang ya. Bang, saya mau tanya dulu sama abang nih. Abang betulan pastor, Bang? Saya pastor, betul. Pastor. Saya seorang gembala, pastor atau gembala, Kristen ya. Gembala. Oke. Berarti abang tamatan STT ya, Bang ya? Betul. Oke. Kalau seperti ini kayaknya lebih enak saya diskusi, Bang, karena berarti abang sudah membaca Alkitab itu sampai selesai ya? Sudahlah, mempelajari Oke. Alkitab sudah, mempelajari tentang sejarah, Oke. tentang konsep Tritunggal, Oneness kan ada Tritunggal, Oneness, SFY, Bang. Ya. Saya pernah lihat juga Bang Edis, diskusi dengan Romo Cafe juga pernah lihat. Oke. Romo Cafe ya, tahu ya? Baik. Bang, Oke. saya mau tanya dulu nih sama abang nih, Bang. Waktu abang membaca Alkitab nih, Bang, ya. Abang di dalam Alkitab itu percaya nggak bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dinanti-nantikan di dalam Perjanjian Lama? Ya, percaya sih. Saya sangat percaya dia Mesias, dia Oke. juru selamat, dia Tuhan yang menjadi manusia, dia juga Mesias, dia anak Allah. Saya Oke. percaya. Oke, Bang. Baik. Waktu Anda percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, oke. Menurut Anda, Sang Mesias itu digambarkan di dalam Alkitab itu sebagai sosok seorang hamba, seorang pelayan tidak? Iya, dia hamba, dia pelayan. Dia punya banyak gelar ya, gelar rasul, dia nabi, dia utusan. Semua gelar dia punya, termasuk dia juga Tuhan. Ya. Termasuk dia adalah Tuhan Bapa di surga. Bukan, dia anak Allah, dia Tuhan. Dia firman yang menjadi manusia, firman yang jadi daging. Perkataannya Bapa. Emang Jadi Tuhan dia itu apa sih, Bang? Kalau menurut Bang Iris, Tuhan apa? Baru saya akan sampaikan menurut saya. Kalau saya sudah jelaskan itu berkali-kali, Tuhan itu Tuhan, sama itu. Kurios, Theos ya. Berarti Theos. Tuhan, bukan gini kurios. Bang, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Nah, aslinya itu Tuhan itu Tuan itu. Iya, Kalau Tuhan itu menurut, Tuhan. karena ini yang membawa petaka itu di sini, Bang. Menurut Anda, Yesus itu Tuhan itu maksudnya gimana itu? Yesus itu Tuhan, dia punya gelar. Dia punya gelar ketuhanan, dia punya otoritas, dia punya kuasa yang sama dengan Bapa. Makanya dikatakan dia Tuhan. Iya, jadi Lebih kepada definisi gelar. Tuhan, lawan katanya aja dah. Gini, lawan katanya Tuhan itu apa? Lawan katanya Tuhan ya hamba kan? Oke, lawan Tuhan, kan? katanya Tuhan hamba ya. Oke, baik. Abang ada Alkitab di situ? Alkitab boleh ya? Ada? Oke. Coba bisa Bang dibukakan Bang Matius pasal 12. Matius 12 ayat berapa ya? Coba saya balik aja kamera saya Bang ya. Jadi akhirnya kita Baik. diskusi sama orang Kristen kan. Tapi ya inilah teman-teman, mau nggak mau ya harus terjadi lah. Oke. Saya bukakan Matius pasal yang ke-12. Ayat
Abang jangan bergeser dari statement abang tadi ya. Lawan kata Tuhan adalah hamba ya. Setuju ya? Oke? Ya. Oke, baik. Oke, saya tunjukkan Bang Alkitab kita. Kelihatan Bang di sini? Ya, kelihatan 212 ayat Oke. berapa ya? Ayat yang ke-12 juga Bang. Oke, Matius Oke, 12, ada 12. judul perikopnya apa Bang? Oh iya, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Bukan ini. Oh, Kelihatan Yesus nggak hamba yang Tuhan. saya tulis di sini? Matius berapa tadi? 12 ayat? Matius 12 ayat yang ke-12. Ayat 12, ya. Oke. Di sini dikatakan Yesus hamba bukan di sini? Yesus hamba Tuhan, ya. Oke. Lawan kata hamba tadi apa? Lawan kata hamba. Gini loh Bang, Ya, tadi Tuhan, kan toh. Abang Tuhan, bilang lawan kata Tuhan itu adalah hamba, betul? Betul. Nah, kalau seorang hamba berarti punya Tuhan nggak atau punya Tuhan nggak? Maaf ya Bang Edis, saya potong sebentar ya. Konsep ketuhanan yang seperti Bang Edis maksud ini, kalau kita menganggap itu Yesus punya Tuhan, kita nggak jauh beda dengan SSY ya. Saksi Yehova itu kan seperti itu. Ada tingkatan-tingkatan. Jadi larinya kita nanti ke ajaran Saksi Yehova kalau Tuhan punya, karena dia kan punya otoritas. Gini Bang, nggak apa-apa Dia kan Bang. Kalau Tritunggal. Abang gini, Tritunggal kalau Abang sendiri. berpikir sebentar gini, nggak masalah Bang. Abang mau pikir saya Saksi Yehova, mau pikir saya misalnya apa, Mormon, mau pikir saya itu tidak jadi soalan Bang. Itu terserah Bang. Gini, yang esensi perdiskusian kita adalah apakah Yesus adalah seorang hamba? Ya, Yesus sebagai hamba. Oke. Tapi dia juga Tadi Tuhan lawan itu kata sendiri. hamba apa? Lawan kata hamba Tuhan. Sebagai Tuhan, penguasa kan? Oke, berarti Yesus punya Tuhan nggak? Yesus menghambakan diri kepada Bapa, dia melakukan kehendak Bapa. Iya, berarti punya Tuhan nggak dia? Kalau menurut saya dia bukan punya Tuhan ya. Konsep maksudnya dia, kalau kita belajar dari Alkitab secara menyeluruh, dia merendahkan diri. Iya, Dia berarti merendahkan punya. diri. Gini loh Bang, Merendahkan diri beda loh. Aduh, makanya di sinilah Kalau kita udah mulai bilang, mumet maaf, nih di sini. Bang Edi sebentar. Kalau Gimana? kita bilang dia punya Tuhan, berarti Yesus itu jadinya manusia. Banyak orang-orang room sebelah bilang, oh dia manusia, berarti ciptaan. Kalau dia punya Tuhan, berarti dia sebagai manusia ciptaan. Berarti Abang Gitu tidak loh. mengakui Yesus sebagai manusia? Saya mengakui Yesus sebagai manusia sempurna, tetapi di dalam konsep otoritas, pada waktu dia datang, Tritunggal itu tetap melekat. Jadi Tritunggal Bukan itu Bang, tidak bisa terpisah. jangan berbicara itu Bang. Kita nggak bicara dogma, kita nggak berbicara ini. Kita berbicara saja di sini Bang. Yang saya tanyakan kepada Anda, kalau Yesus disebut hamba, berarti dia punya Tuhan nggak? Karena lawan kata hamba itu Tuhan, lawan kata hamba itu Tuhan atau Tuhan. Atau gini aja dah, saya mau tanya sama Anda. Pengertian dari judul perikop ini, Yesus hamba Tuhan. Tuhan di sini siapa Bang? Tuhan ya Yesus dong. Berarti Yesus hambanya Yesus. Tuhan. Oh, bukan. Yesus itu kan gini Bang, sebentar biar kita enak diskusi ya Bang. Gini, ini Yesus betul. Sang Mesias betul. Ya. Oke, ini hamba betul. Dia hamba ya. Oke, clear ya di sini ya. Dua kata ini kita clear ya. Ya. Oke. Nah, Tuhan di sini ini siapa ini? Tuhan itu kan sebagai Bukan Bang, ya? saya bukan tanya sebagai. Tuhan di sini ini merujuk ke siapa ini? Saya kasih contoh Bang. Kalau misalnya saya tulis presiden. Misalnya gini, dia makan bersama presiden. Nah, presiden itu siapa itu? Karena ada banyak Bang presiden ini. Presiden ini dia bisa Joko Widodo, bisa Putin, bisa Xi Jinping, ya kan? Nah, saya tanya kepada Anda, kata Tuhan di sini ini merujuk kepada dirinya siapa di sini? Ya terus kepada Bapa dah. Iya, kalau gitu jawabnya kan enak Bang. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Saya bacakan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia di sini ia Yesus ya.
Saya tanya dulu, ia merujuk ke siapa di sini, Bang? Iya, itu Yesus ya. Oke, baik, betul. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Ia Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Yesus. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Ini dikutip dari kitab Yesaya, Bang. Ini. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah, terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ini berbicara tentang sosok Mesias, betul? Ya, Mesias. Betul. Oke, Mesias itu hambaku nggak di sini dikatakan? Hambaku. Aku di sini siapa? Hambaku ya menghambakan diri kepada Bapa di surga. Iya, ku di sini siapa ini? Ku ini. Ku kepada Tuhan kan? Merujuk kepada Tuhan. Iya, kepada Tuhan Bapa di surga. Makanya Bang, waktu kita ngomong Tuhan itu siapa dulu gitu loh Bang. Nah, makanya saya tanya, berarti Yesus dia menghambakan dirinya kepada Tuhan Bapa di surga, betul? Betul. Oke, terus di mana salahnya ketika saya mengatakan Yesus punya Tuhan? Yesus punya Tuhan. Punya Tuhan, Gini, punya Bang. Tuhan sama itu Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, Tuhan dengan Tuhan itu kata yang sama. Begitu sama dengan tahu dengan tahu. Saya tidak tahu, sama itu Bang. Pahit dengan pahit itu sama Bang. Oh rasanya pahit sama Bang. Tuhan itu kata yang sama, cuman ada tambahan huruf H aja di sini Bang. Tahu sama itu. Pahit sama Bang. Oke, sekarang saya tanya sama Bang, menurut Alkitab ini Yesus hamba nggak dia bagi Bapa di sorga? Ya, kalau dia menghambakan diri saya setuju Bang, dia menghambakan diri. Cuma orang yang menghambakan diri, Bang, orang yang menghambakan diri berarti lawan kata hamba itu kan Tuhan, betul? Cuma gini Bang, kita bahas dulu tentang istilah itu Bang yang Abang sampaikan. Ya, gimana? Punya Tuhan, ini kan konsepnya akan berbeda Bang. Kalau kita mengatakan Yesus punya Tuhan, itu jadinya kesannya berarti Yesus punya Tuhan dong, ada Tuhan di atasnya dia. Padahal kalau kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman bersama dengan Elohim. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara Bang. Mereka itu punya kedudukan yang sama yang tidak ada tingkatan-tingkatan kasta Bang. Itu menurut saya ya Bang. Kalau kita mengatakan di dalam Alkitab kasta itu jadinya SSY. Kepada SSY. Iya, kalau masalah gini Bang, kita ini bukan memperdebatkan sekte Bang. Saya sudah bilang berkali-kali, saya ini bukan SSY Bang. Saya tidak pernah ke gereja SSY. Begitu Bang. Bukan Bang, kita saya nggak bilang gitu. Maksudnya konsep Bang. Maksudnya konsepnya itu mirip-mirip. Saya nggak bilang Bang SSY, tapi konsepnya itu mengarah ke sana Bang. Ada mirip-mirip ke situ. Ya sudah Bang. Kalau Abang berpikir seperti itu haknya Anda. Kita bukan berbicara mengenai pandangan konsep nggak seperti itu. Yang kita bicarakan adalah ketika ada seorang Muslim mempertanyakan iman Anda, iman kekristenan Anda, maka Anda harus menjawab sesuai Alkitab. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang kalau misalnya Anda saya tanya, saya mau nyamar dulu lah. Saya ibarat kata sayanya Muslim, ibarat kata nih. Anda seorang pastor atau seorang pendeta. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Umpamanya saya Muslim ya, boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh, baik. Karena biar Anda ngerti posisi saya. Anda kan berbicara dengan jemaat. Jemaat itu orang Kristen semua. Mereka tidak punya pertanyaan-pertanyaan yang seperti orang Muslim pikirkan.
Nah, sekarang saya mau dudukkan Anda bukan di mimbar gereja. Saya mau dudukkan Anda di kursi seorang apologet yang berhadapan dengan orang-orang yang berbeda iman. Boleh? Ya. Oke, saya mau tanya sama Anda. Yesus di dalam Alkitab berdoa nggak? Yesus berdoa. Dalam Alkitab dia Berdoa. berdoa. Berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada hantu? Ya berdoa kepada Bapa dong, kepada Bapa di surga. Tuhan bukan Bapa itu. Iya, dia Tuhan, dia Allah, dia Tuhan. Oke. Berarti Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Bapa, bukan karena Sebentar, Bang. ya. Saya tanya dulu gini. Begini, Bang ya. Yesus berdoa kepada Tuhan, betul atau salah? Yesus berdoa kepada Tuhan. Dia sedang mengajarkan tentang keteladanan. Kenapa dia lebih Berarti rendah? pura-pura dia memposisikan berdoanya. sebagai manusia. Sebentar, dia Bukan pura-pura pura-pura, berdoanya. Bukan pura-pura. Dia itu memberikan keteladanan. Kenapa Atau dia gini, berdoa pelan-pelan. Saya memberikan tanya teladan? begini ya, pelan-pelan ya, gini. Menurut Anda, pernah nggak Yesus berdoa tapi tidak dilihat oleh murid-murid? Alkitab tidak menulis itu ya. Tidak ditata dalam Alkitab. Kemungkinan iya. Tapi Bukan Alkitab kemungkinan tidak iya, mencatat memang itu. ada, Bang. Yesus menyendiri, dia pergi. Ketika Tuhan Ya. Yesus berjalan di atas air, dia itu kan habis pergi menyendiri berdoa, betul nggak? Tapi kan ditulis dalam Alkitab, Bang. Alkitab kan menulis. Tapi pikir tadi yang tidak tertulis dalam Alkitab. Ya betul, Iya, itu menyendiri. tertulis Oke. gini loh, Bang. Ketika Yesus pergi menyendiri dan berdoa, dia sendiri itu berdoa. Oke? Betul. Jadi dia tidak sedang nunjukin nih gini, nih cara berdoanya gini, nggak gitu. Dia sendiri berdoa. Begitu. Pertanyaan saya, apakah dia sungguh-sungguh berdoa atau hanya pura-pura berdoa supaya orang lain nyontoh? Dia sungguh-sungguh berdoa, memberikan Sungguh-sungguh berdoa. keteladanan. Baik. Memberikan keteladanan bagi kita. Oke, sungguh-sungguh berdoa. Nah, ketika ia sungguh-sungguh berdoa tersebut, apakah dia bermaksud di situ hanya untuk nyontoh-nyontohin orang saja? Gini loh caranya, ini contohnya biar Ya. sungguh-sungguh berdoa. Atau sungguhan dia berdoa di situ? Ya sungguhan dong. Sungguhan, betul, baik. Saya setuju dengan Anda, sungguhan. Nah, ketika ia sungguh-sungguh berdoa, pertanyaannya itu simple. Dia berdoa kepada Tuhan atau berdoa kepada setan? Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Kepada Tuhan. Nah, berarti dia bertuhan nggak? Bertuhan. Dia kan Tuhan sendiri, Bang. Dia menjadi Berarti dia berdoa manusia. kepada dirinya sendiri? Bukan seperti itu, Bang. Gini, kita kalau konsep doa itu kita tidak bisa memisahkan Bapa, Anak dan Roh Kudus itu dipisahkan, Bang. Jadi kalau kita memisahkan konsep Tritunggal itu kan sesuatu yang beda tetapi tidak dipisahkan, Bang. Jadi Oke. dia itu kan Maha Kuasa. Dia membatasi. berarti tidak keilahiannya terpisah ya? dibatasi. Iya, Bapa dan Roh Kudus ada dalam diri Yesus. Oke. Tetapi Berarti- pada waktu dia berdoa, dia memposisikan diri sebagai manusia yang menghambakan diri Oke. kepada Bapa di surga. Baik. Jadi berarti Yesus tidak berpisah dengan Bapa di surga. Oke? Karena dia kan Bapa yang dia kan sebagai anak Allah kan, sebagai anak Allah yang turun. Enggak, maksudnya kita ke tingkat lebih simpel-simpel rendah. aja. Berarti dia tidak terpisah dengan Bapa di surga. Iya. Oke. Dia adalah Waktu Tuhan dia sendiri. disalib tidak terpisah ya. Berarti satu dengan Bapa ya. Waktu dia disalib yang dimatakan Eli Eli lama sabachthani itu ya. Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Iya kan? Enggak, begini Bang. Yang itu. Ketika Yesus disalib, pertanyaan saya, Yesus sungguh-sungguh wafat enggak? Ketika Yesus disalib dia betul-betul wafat. Oke. Ketika dia wafat itu berarti Bapa di surga ikutan mati. Bapa di surga? Bapa di surga ikut mati juga ya? Bersama-sama dengan Yesus. Dia Tuhan dan manusianya ya, kemanusiaan dan keilahiannya bersama.
Enggak, Tapi bukan Bapa di situ. waktu Yesus mati dia Tuhan bukan? Waktu Yesus mati dia Tuhan, sebagai Tuhan juga. Oke, berarti Manusia. Bapa di surga mati juga. Nah, saat itu dia ketika dia meninggal, di situ kan dia menyerahkan kepada Bapa. Iya, berarti Menyerahkan Bapa di surga dirinya. mati tidak? Tidak, nggak mati. Tidak. Bagaimana Anda katakan Yesus tidak terpisah dengan Bapa di situ? Karena di dalam diri Yesus kan ada Roh Kudus. Di situ ada penyertaan Bapa di dalam diri Yesus. Karena Tuhan kan Mahadir kan. Tritunggal ini kan Mahadir. Iya, kita bukan berbicara soal itu, Bang. Begini loh, kalau kita berbicara tentang terpisah tidak terpisah, kita ini juga sebagai orang Kristen dikatakan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata, "Ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman." Kita juga tidak sendiri kalau masalah itu, Bang. Kita nggak sendiri, sama itu, kita juga nggak sendiri. Kita bukan membahas soal itu loh. Gini, menurut Anda, percayakah Anda setiap orang Kristen yang sejati loh, orang Kristen yang sejati itu disertai oleh Roh Kudus? Gini Bang, saya bahas dulu tentang konsep tadi ya. Tritunggal itu seperti kita itu punya tubuh, jiwa, dan roh. Pernah membahas dengan Elia Miron Bang? Elia Miron pernah sampaikan. Atau gini saja Bang, gimana kalau Abang diskusi dengan orang Islam gitu Bang, biar lebih enak Bang. Oh, saya gimana kalau abang yang diskusi dengan orang Islam gimana kira-kira? Maksudnya gini Bang Edi, nggak apa-apa sih, Bang Edi sudah mengajarkan tentang satu iman, tentang kekristenan. Itu sudah Abang Edi sudah memberikan satu pemahaman, cuman Tritunggalnya itu harus lengkap Bang, harus lengkap gitu loh. Jadi jangan sampai Tritunggal yang nggak lengkap itu gimana maksudnya Bang? Kalau menurut ya udah Abang Tritunggalnya Abang yang lengkap lah. Saya mau tanya sama Anda lah. Saya mau jadi orang Muslim dulu lah. Sebentar, saya mau jadi orang Muslim dulu lah bagi orang-orang seperti gini. Oke lah, saya jadi orang Islam bentar. Bang, saya mau tanya sama Anda. Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan ya. Tuhan bisa mati nggak? Tuhan nggak bisa mati. Yesus mati nggak? Yesus mati. Dia Tuhan nggak? Iya, dia Tuhan. Omongan Anda itu sama orang Islam itu sudah jadi bahan ketawaan, Bang. Anda tadi bilang Tuhan nggak bisa mati, betul nggak? Tuhan nggak bisa mati. Oke, Yesus Tuhan nggak? Sebentar, tenang Bang, pelan-pelan. Anda mau ngerasain di kursinya saya ya, sebentar. Nih, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan? Yesus Tuhan, ya. Oke, Tuhan bisa mati? Tuhan bisa mati, enggak. Kalau dia tidak bisa mati. Sebentar Bang, tenang Bang. Saya mau selesaikan dulu. Tuhan tidak bisa mati ya? Ya. Oke. Yesus mati enggak? Yang mati kemanusiaannya. Oke, berarti waktu Yesus mati dia bukan Tuhan? Dia Tuhan, tapi dia menyerahkan kemanusiaan. Oke, mati enggak dia? Sebentar saya tanya. Tuhan Yesus mati enggak? 3 hari? Mati. Tadi Anda katakan Tuhan tidak bisa mati. Kan dia menyerahkan kemanusiaannya, Bang. Kemanusiaannya diserahkan, tapi tadi Anda mengatakan bahwa Yesus tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati. Betul? Iya, Tuhan tidak bisa mati. Karena Tuhan itu kan konsep kita kan sebentar, Bang. Jangan kemana-mana dulu, Bang. Jangan Abang masukin dulu yang lain. Kalau Tuhan tidak bisa mati, sedangkan Yesus mati, berarti Yesus Tuhan nggak? Yesus Tuhan. Bagaimana Anda katakan dia Tuhan, sedangkan tadi Anda bilang Tuhan tidak bisa mati? Karena dia menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Iya, berarti mati kan? Iya, mengalami kematian, tapi kan dia bangkit. Nah, waktu dia mati, bagaimana Anda katakan dia Tuhan, sedangkan Anda bilang dia Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa mati, bagaimana? Maksudnya gini, Bang. Yesus itu kan, dia ada sisi Tuhan dan sisi manusia. Dia menyerahkan kemanusiaannya. Oke, berarti waktu dia mati, dia bukan Tuhan. Sebentar, waktu dia mati tersebut, dia Tuhan nggak?
Waktu dia mati. Saya Dia tanya tetap satu kali Tuhan. lagi Bang, biar nggak muter-muter lagi Bang. Waktu Yesus wafat 3 hari, dia Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Oke, Sejak berarti mau 3 Tuhan hari mati. dia Tuhan. Berarti Tuhan mati. Bentar. Iya. Oke, barusan tidak Anda tadi bilang sama saya bahwa Tuhan tidak bisa mati? Karena gini Bang. Tuhan itu kan dia kan mempunyai diri sebagai manusia, dia menyerahkan kemanusiaan karena dia kan maha kuasa, Bang. Dia maha kuasa. Jadi manusia Yesus itu bukan Tuhan. Manusia Yesus juga Tuhan, tapi manusia Yesus itu manusia sempurna. Dia kan anak tunggal, anak Allah kan, dijuluki anak Allah. Nah, jangan lari kemana-mana Bang. Jangan ngomong anak tunggal, anak Allah, nanti kemana-mana bahasan kita Bang. Bukan ke situ bahasan kita. Yang ditanya oleh seorang Muslim, dan pertanyaan inilah yang sudah sering saya jawab Bang. Apakah Yesus Tuhan? Anda bilang iya, betul? Betul? Ya. Kalau Bang Edis gimana? Lo iya. Bang Edis sendiri. Iya. Tuhan. Saya sudah jawab Terus itu berkali-kali. Abang nggak nangkep pembahasan mati saya dari tentang salib? itu. Yang mati disalib menurut Bang Edis Tuhan juga mati berarti. Kalau menurut Bang Iya Edis. Bang, saya sudah bilang iya. Makanya Tuhan itu Tuhan itu Bang. Makanya kalau Anda pikir tuh ganti dengan kata Tuhan itu lebih enak Bang. Yesus Tuhan bukan berarti dia itu Bapa di surga. Yesus itu Tuhan, tapi dia bukan Bapa di surga. Bapa di surga itu juga setuju. Tuhan, tapi bukan Yesus. Ya, saya Yang setuju. Islam sama yang Kristen banyak yang nggak mudeng juga teman-teman. Aduh, kayaknya gimana? Gimana saya menjelaskan ini berkali-kali? Menurut Bang Edis gini. Kalau Bang Edis, Bang, sebentar gini menurut aja Bang Bang. Edis, Yesus. Gini aja Bang. Abang Bang? udah sering nonton saya mau enggak? tanya tentang Tritunggal, Bang. Mengatakan Enggak, Abang udah Bang sering Edis nonton itu- channel ini? Saya sudah sering. Cuma menurut Bang Edis, Tritunggal itu menurut Bang Edis apa sih? Bapa itu siapa? Yesus siapa? Roh Kudus siapa? Ya, nonton lagi Bang, channel saya ya di bawah Bang ya. Abang sering-sering aja nonton channel ini. Ya.